Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sedikit share terkait dengan beberapa hal yang, mau saya share terkait dengan, kehidupan seperti itu. Saya mendapatkan referensi ini dari salah satu video YouTube 1% terkait dengan kelas kehidupan ini. Nah, di kelas kehidupan itu dia, mengulas terkait dengan, fashion. Dan, di passion yang saya sampaikan ini bukan fashion lebih ke pakaian ya atau industri fashion ya, tapi lebih ke passion. Passion ini lebih ke gairah atau, bisa dibilang semangat. Jadi orang-orang yang memang, punya passion terhadap pekerjaan yang disukainya akan lebih bersemangat, akan lebih bergairah ketika itu ada, seperti itu. Eee, nah saya, coba ceritakan, apa yang saya dapatkan ini di kelas kehidupan ini. Nah, kenapa saya mengulas, kelas passion ini, karena memang saya rasa bahwa, pasti pernah mengalami, pernah ada di posisi yang mana, itu, pasti kena ke semua orang yang sedang dalam posisinya bekerja seperti itu. Dan saya mengalami ini beberapa kali, beberapa, waktu, tapi, disadarkan lagi, di-reminder lagi, diingatkan lagi terkait dengan, hal ini jadi. Nah, penting nggak sih ketika kita sedang, sekarang berjalan, baik itu bekerja ataupun pengusaha, ataupun misalkan konsultan bisnis, ataupun bisa jadi, dia seorang investor kemudian dia ngejar, passion-nya sesuai dengan apa yang diinginkan. Banyak yang orang, passion ingin jadi content creator, passion ingin jadi gamer, passion ingin jadi, misalkan, food vlogger dan sebagainya, hal-hal yang, di YouTube menyenangkan itu merupakan salah satu, hal-hal yang diimpikan seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang akhirnya ketika dia, ingin mengejar sesuatu sesuai dengan passion-nya, dia resign, kemudian ada yang, buka bisnis, jadi influencer, konsultan, atau investor dan sebagainya, justru malah gagal. Saya bilang kenapa itu menjadi gagal, karena ada beberapa hal yang menurut, kelas kehidupan ini itu tidak diimbangi. Salah satunya adalah ketika mereka pindah atau shifting, itu mereka tidak memperkirakan terkait dengan, eee, cash flow mereka, tabungan mereka. Apakah tabungan mereka cukup nggak untuk biaya hidup mereka 3 sampai mungkin, 1 tahun anggap aja sampai mereka telah menemukan passion yang tepat seperti itu. Kemudian, mereka yang berpindah kemudian gagal, bisa jadi support system yang, mereka ada tidak mendukung. Mereka tidak bertanya ke support system-nya, keluarga, teman berdekat, atau, istri, anak-anak, dan sebagainya, ketika mereka, tidak melibatkan mereka dalam proses komunikasi, sehingga mereka gagal. Atau juga bisa jadi ketika skill atau pengetahuan mereka yang minim ketika mereka shifting di apa ya, di passion yang baru mereka gagal, seperti itu. Itu banyak hal. Jadi, sebetulnya kegagalan itu banyak sekali. Eee, lantas fashion ini atau passion ini penting nggak sih gitu, ketika kita ada, eee sekarang kemudian kita ngerasain bahwa kita dalam pekerja itu tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat dan sebagainya. Menurut menurut, kelas kehidupan di 1% ini yang, saya dapatkan, itu sebetulnya, eee, passion, penting atau nggak penting, lebih ke dua-duanya harus juga jalan seperti itu. Apa yang membuat
bergairah dalam, melakukan pekerja itu juga harus tetap dimunculkan, sembari kita melihat, juga, pekerjaan-pekerjaan yang cocok seperti itu. Nah, eee, jadi, kalau kalau kita ngelihat, seperti, Steve Jobs, itu kan melihat bahwa dia kayak ngelihat, passion ini di dalam hidupnya, di dalam karirnya. Udah mah passion-nya ada, kemudian dia jago juga, kemudian dia ketemu orang yang tepat, partner-partner yang ketika dia ngerintis ketemu dengan orang tepat, kemudian dia hoki juga. Nah, ketika orang masuk ke fashion yang, ada di mana dia ketemu orang tepat, hoki dan dia jago, ya otomatis lancar. Nah, kita pasti dihadapkan tidak pada kondisi yang seperti itu. Jago ketemu dengan orang tidak jago, tidak ketemu dengan orang-orang tepat dan tidak hoki. Nah, makanya di sini di kelas kehidupan, 1% mengajarkan bahwa sebetulnya dua-duanya harus beriringan. Jadi ada beberapa orang yang, "Oh resign aja di luar dan sebagainya." Kemudian, "Oh coba kejar passion-nya." Coba untuk mencari, passion-nya, tidak bekerja tidak, hanya itu-itu saja. Nah, menurut saya, kembali lagi kita harus, berpikir ke belakang ya, karena kembali lagi, kalau kita berbicara dengan teori Maslow, salah satu dari puncak tertingginya itu kan ada kebebasan dari finansial, financial freedom dan sebagainya. Tapi pada posisi terbawah ada yang namanya cash flow. Nah, cash flow ini yang harus kita melihat. Jadi, pada ujung-ujungnya mau fashion ataupun tidak, yang dilihat adalah cash flow-nya. Kita ada duit nggak? Karena memang, kita bisa menemukan orang-orang yang bekerja tidak pada passion-nya, dia bisa sukses. Kemudian orang-orang yang bekerja meskipun, tidak pada passion-nya dan sambil menggeluti di, passion-nya itu, menggeluti passion-nya di waktu Sabtu Minggu, tetap masih bisa sukses dan survive. Nah, itu salah satu yang contoh beberapa orang yang saya temui, yang saya dapatkan, yang saya ketemu gitu, yang sekarang juga masih tetap bekerja, yang menurut saya juga perlu dilihat dan perlu dicontoh seperti itu. Jadi pada intinya, saya mau tetap, share bahwa passion itu sebetulnya, salah satu hal yang penting untuk memotivasi kita supaya kita tetap bergairah dan bersemangat. Tapi ketika kita mau melakukan shifting, kita harus betul-betul memastikan bahwa kita tuh jago, kita ketemu dengan orang-orang yang memang bisa capable, dia katakan capable itu lebih ke dia punya hal yang lebih dibandingkan dengan kita, bisa dibilang orang-orang tepat, kemudian hoki yang paling, penting seperti itu. Dan banyak orang-orang yang memang ketika shifting, dia gagal karena tidak mempertimbangkan hal-hal itu, termasuk juga salah satunya adalah support system ya, keluarga tidak mendukung di saat-saat, awal-awal, pertumbuhan bisnisnya seperti itu. Kemudian pada saat-saat awal perintis karirnya sebagai, fashion, banyak-banyak dari para pengusaha kalau kita tarik ke belakang, itu rumah tangganya hancur gara-gara mereka, mengejar passion-nya dan passion-nya tidak didapatkan. Bisa jadi, mungkin tidak jago di sana, passion tapi tidak jago juga, lama-lama juga jadi stres, kemudian tidak ketemu dengan orang-orang yang tepat, kemudian dia bangkrut, kemudian tidak mendapatkan hokinya, seperti itu. Dan dari itu semua memang, 4 hal itu penting. Jadi jago, ketemu orang tepat, hoki, dan support system. Itu yang penting. Mungkin itu aja share dari saya terkait dengan, passion itu, penting nggak dalam, bekerja, seperti itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.